Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Adam di sini. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan HYSYS tentang gas turbine engine. Bagaimana cara mensimulasikannya? Kita intro dulu. Dan boom, kita sudah ada di jendela HYSYS ya teman-teman. Jadi kita akan mensimulasikan gas turbine engine yang biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik ataupun penggerak kompresor. Nah, gas turbine engine sendiri ini biasanya menggunakan prinsip pembakaran natural gas ataupun fuel lainnya. Ada yang dual fuel juga, menggunakan solar, liquid maupun gas. Nah, berbeda dengan steam turbine yang turbinnya digerakkan oleh steam, sedangkan ini adalah turbinnya digerakkan oleh hasil gas ekspansi dari pembakaran. Sebelum kita memulai simulasi, bagi teman-teman yang baru di channel ini, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru tentang simulasi HYSYS. Dan bagi teman-teman yang sangat menyukai konten seperti ini, jika ingin mendukung konten kami, teman-teman bisa mengunjungi website untuk mendonasikan di link di bawah ya yang sudah kami cantumkan. Dan kita langsung masuk ke case mensimulasikan gas turbine engine, di mana kita memiliki soal gas turbine engine Centaur 40 simulation. Centaur 40 sendiri ini adalah produk gas turbine engine milik perusahaan Solar Turbine, di mana merupakan salah satu gas turbine engine paling kecil di antara turbin-turbin lainnya yang seperti Saturn, Mars, dan Titan. Itu gas turbin yang lebih besar, dan kita akan mensimulasikan gas turbin yang paling kecil. Dimana kita akan ditanya oleh soal tersebut, power generated, power yang dihasilkan oleh gas turbinnya berapa? Kompresor power, yaitu adalah power yang dibutuhkan kompresor untuk terus bekerja secara simultaneously. Nah, kita akan diberi udara atau air feed dengan temperatur 30 derajat. Pressure 1 atm dan mass flow-nya lihat datasheet di Centaur 40. Maka kita langsung masuk ke komponen listnya. Lalu kita masuk ke add, dan kita akan memasukkan komponen berupa C1, C2, C3, metan, etan, propan, dan kawan-kawan, dan juga oksigen dan nitrogen, CO2 hasil pembakaran, dan juga air. Jangan lupa, di sini tidak dicantumkan, tapi kita seharusnya punya intuisi kalau itu ada, seperti itu ya. Metan, etan, propane, normal butane, normal pentane. Oke. Nah, seperti yang ada di sini, C1, C2, C3, C4, C5, lalu oksigen, nitrogen, oksigen, O2. Lalu kita add. Lalu di sini nitrogen dan CO2. Nitrogen N2. Lalu CO2. Tidak ketinggalan pula kita akan memasukkan air ya, air, water. Ya, seperti biasa selalu ada air, di mana-mana selalu ada air ya. Nah, setelah kita memasukkan ini, lalu kita langsung ke fluid package. Kita akan menggunakan fluid package andalan kita yang selalu kita gunakan, yaitu adalah Peng Robinson. Kali ini pembakaran masih bisa dihandle oleh Peng Robinson. Lalu kita akan masuk ke reaction, karena gas turbine engine ini adalah mesin internal combustion, jadi pembakarannya di dalam seperti itu ya. Berbeda dengan yang steam turbine, pembakarannya di luar menggunakan boiler, sedangkan ini adalah mesin yang ada pembakarannya. Jadi kita akan reaksi pembakaran akan ada di dalam sini. Nah, kita akan men-add reaction di sini. Bagi teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang reaction, bisa buka video saya yang tentang conversion reaktor. Itu akan dibahas mengenai reaksi. Jadi di sini saya akan percepat bagaimana cara memasang reaksinya. Oke, lalu kita akan di sini ada conversion reaktornya, di sini ada reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan masukkan di sini add reaction, lalu kita HYSYS, lalu kita conversion reactor. Conversion maksudnya. Oke, add reaction, lalu kita close, dan kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini akan ada jendela seperti ini, di sini komponen. Lalu kita masukkan komponen apa saja yang ada di dalam reaksi. Reaksi pertama, yaitu adalah C1O2, oke, pasti selalu membutuhkan oksigen ya. Metan, lalu oksigen ya. Kebutuhan pembakaran ada perlu oksigen dan CO2, lalu ada air pasti ya, oke. Lalu kita lihat koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya adalah 1 2 1 2, oke. Nah, di sini berarti adalah 1 2 1 2. Nah,
teman-teman akan menemukan masalah di mana balance error di sini adalah 160, tidak balance, harusnya 0. Kenapa? Karena di sini harusnya minus 1 dan di sini minus 2. Jadi angkanya harus minus karena dia adalah reaktan. Sedangkan kalau produk plus. Kenapa minus? Karena reaktan pasti habis. Seperti itu. Lalu methane. Lalu di sini methane sebagai base komponennya, lalu conversionnya 100. Di sini kita akan mensimulasikan sempurna-sempurna saja, ideal-ideal saja. Semuanya terbakar, semuanya bereaksi, konversinya 100%. Asumsinya semuanya seperti itu untuk mempermudah hidup, Pak. Ya. Oke, lalu kita close, kita add lagi reaction 2. Ya, mungkin akan saya cepatkan saja ini videonya. Conversion sampai 5 gitu kan. Nah, gitu Pak. Lalu add. Nah, di sini yang reaction 2 kita akan tambahkan seperti yang tadi. Ethane, lalu oxygen, lalu CO2, lalu H2O. Nah, lalu di sini kita akan lihat. Nah, saya tidak hafal ya. Jadi cantumin aja yang ada di sini. 2746 seperti itu. Ini minus 2, di sini minus 7, di sini 4, di sini 6. Nah, dan 0 seperti itu ya. Lalu di sini akan 100. Conversion ethane-nya berdasarkan base komponennya 100. Lalu kita ke reaction 3. Kita masukkan lagi di sini propane, lalu oxygen, lalu CO2, baru air. Dan di sini koefisiennya adalah 1, 5, 3, 4. Minus 1, minus 5, 3, 4. Dan 0, oke? Propane udah 100. Lalu kita close. Lalu 4, lalu kita buka lagi, kita ini dulu, butane, baru oxygen, CO2, H2O, oke, lalu koefisiennya 2, 13, 8, 10, 2, 13, 8, 10, oke, 0, lalu di sini 100 juga. Teman-teman bisa mengganti konversi setelah ada di reaktor juga bisa, tidak perlu harus di sini untuk konversinya. Jadi kalau misalnya masih salah-salah isi bisa diganti di setelah reaktor, ada menunya. Jadi tidak harus saklek, harus di sini seperti itu ya. Saklek, apa itu saklek? Oke, pentane, oxygen, CO2, H2O. Oke, lalu kita masuk ke sini 1865. Oke, minus 1, minus 8, 65, oke? Tuh, salah Pak. Oke, 1865. Oke, terbalik di sini, seharusnya di sini 5, di sini 6. Oke, 0, lalu di sini 100. Oke, sampai sini kita akan mendapatkan semua reaksinya hijau, tapi tidak cukup sampai di situ, kita harus add to FP. FP itu adalah fluid package. Nah, jadi kita meng-add reaksi ini ke dalam fluid package yang sudah kita pilih. Peng Robinson. Jadi kita memberitahu HiSys bahwa ini reaksi kita ini loh yang ada di dalam simulasi kita bakal ada yang ini gitu. Nah, sudah komponen list sudah, fluid package sudah, set udah, reaksinya sudah, kita ke simulation. Nah, setelah kita ke simulation, kita akan menemukan pellet di sini, pellet. Lalu kita akan meneruskan dengan cara kembali ke persoalan pertama, yaitu adalah udara, air feed. Di mana kita diberi data berupa udara dengan temperatur 30 derajat Celcius, pressure 1 atm, dan mass flow harus melihat datasheet Centaur 40. Jadi ceritanya kita akan mensimulasikan Centaur 40 ini. Apakah kita bisa menyamai datasheet yang ada di produknya? Oke. Nah, kita akan membuat airstream, air ya, bukan air, ya kan ya, air gitu kan, water itu Bapak. Kalau air itu udara ya, air, ya kan, air feed, ya kan namanya air feed gitu. Karena semua bahan bakar, karena semua mesin pembakaran yang ada pembakaran pasti butuh udara. Semua pembakaran butuh udara gitu, Pak. 30 pasti ada oksigen yang dibutuhkan ya. Di sini 1 atm karena gas turbin ini mengambil udaranya dari atmosfer. Jadi 1 atm masih tekatannya. Oke, lalu kilogramnya, mass flow-nya. Kita akan melihat dari flow datasheet-nya. Ya kan? Datasheet dari Centaur 40 produk milik Solar Turbine gitu kan ya. Nah, di sini kita akan melihat di sini axial kompresor. Nah, di sini adalah kompresor di bagian depan. Di sini dia memiliki 11 stage bla 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 bla, pressure ratio-nya 10,2. Nah, ini juga akan kita pakai datanya. Nah, inlet airflow 18,7 kg per second. Oke, kita akan masukkan 18,7, Pak. Nah, 18,7 gitu. Aduh, nggak kepencet gitu kan, 18,7.
kilogram per second gitu. Berarti banyak ya. Nah, jadinya seperti itu banyaknya. Lalu composition. Nah, composition harusnya kita sudah hafal kalau udara itu terdiri dari ya 0,79 nitrogen dan 21%-nya oksigen. Walaupun tidak sesempurna itu juga. Masih ada gas-gas lain di alam, di atmosfer. Tapi kita gunakan yang seperti ini saja. Oke. Kita okekan dan kita akan mendapatkan stream air feed sudah biru. Nah, kita pinggirkan sebentar, lalu kita akan gunakan kompresor. Nah, kompresor di sini aksial kompresor sebenarnya. Tapi kita akan menggunakan kompresor seperti biasa yang ada di sini. Kompresor di sini. Nah, kita pilih ke sini. Kita klik dan kita klik pindahkan. Kita klik 2 kali. Lalu kita akan memasukkan air feed-nya, air feed. Nah, di sini outlet-nya kita akan to combustion maksudnya gitu kan. Key kompresor gitu kan. Key kompresor. Lalu parametersnya kita akan menggunakan pressure ratio-nya. Nah, pressure ratio-nya di sini adalah 10,2:1, berarti 10,2. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung dapat hijau. Kalau teman-teman menonton video saya tentang kompresor yang seperti di atas ini saya cantumkan, itu biasanya saya mengisi di worksheet-nya. Jadi misalnya masuknya 1 ATM, keluarnya pengen berapa ATM. Tapi kalau teman-teman sudah punya pressure ratio, ya itu langsung terisi. Ya, pressure ratio namanya pasti sudah tahu keluarannya berapa kan ya. Cuma beda ngisi datanya di mana aja. Ingat, kuncinya bermain hasil. Kuncinya apa sih? Ingat, kuncinya mensimulasikan DHISIS adalah selalu berpegang teguh dengan degree of freedom. Jadi jangan over specified atau kurang datanya, under specified seperti itu. Lalu kita lihat lagi di sini kompresornya dengan efisiensi berapa. Yang kita dapatkan di sini adalah kompresor efisiensi 85%, oke? 85,8 seperti itu, 85,8. Oke, kita klik dulu 85,8. Oke. 85 ada batik efisiensinya 85,8. Kita ganti. Lalu kita close dan kita sudah mendapatkan udara yang dimampatkan oleh kompresor dengan pressure ratio 10,2 dan kita akan siap untuk memasukkan combustion chamber di sini. Nah, jadi kalau misalnya gas turbin itu terdiri dari kompresor, combustion chamber, baru habis itu power turbine. Nah, di situ adalah didorongnya blade turbin oleh gas hasil pembakaran seperti itu. Kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, mungkin nanti saya akan mengupload video cara kerja gas turbine engine khusus untuk penjelasannya saja. Jadi yang di sini khusus untuk HISIS-nya karena bakal panjang ya. Oke, lanjut ke sini. Lalu kita akan ke mana? Reaktor. Nah, langsung kita masuk ke A to B ya. A to B itu adalah conversion reactor. Conversion reactor kita masukkan, klik 2 kali, lalu kita to combustion. Lalu keluarannya ini adalah to turbine. Yang ini leak aja, leak. Nah, seperti ini. Enter. Halo teman-teman semuanya, kami memiliki pengumuman di mana channel kami telah menyediakan barcode untuk OVO maupun GoPay bagi teman-teman yang ingin mendukung dan mensupport channel ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mendukung channel ini dan selalu setia dan memberikan dukungan moral maupun material. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat menonton. Nah, lalu kesalahan kita adalah kita belum memasukkan fuelnya. Karena pembakaran harus ada fuel, oksigen, dan panas. Oke? Nah, lalu syarat terjadinya pembakaran kita tidak punya fuel, maka kita buat stripnya di sini. Fuel. Nah, di sini kita akan membuat fuel, di mana fuel itu kita punya di sini. Fuel kita dengan suhu 30 derajat Celcius. Wah, harusnya diganti ya, terlalu sering 30 derajat Celcius gitu ya. Dengan tekanan berapa nih? Dengan pressure-nya 10 bar. Oke, 10 bar. 10 bar. Oke. Lalu dengan mass flow-nya 1000 kg per jam. Oke, 1000 kg per jam. Oke, 1000.
Lalu compositionnya, nah di sini untuk saat ini saya memiliki komposisi seperti ini. Jika teman-teman ingin memainkan komposisi berapa metannya, etannya segala macam bisa. Nah di sini 0.88, 0.88. Lalu di sini etannya adalah 0,05, 0,05. Lalu di sini C3-nya 0.02, 0.02. Lalu 0.06, 0.06, ya kan? Lalu 006, Pak, 006.006, ya kan? Jangan sampai salah, karena ribet nanti. Yang di sini adalah 0. Nah, pentennya 0 ternyata. Ngapain diisi gitu kan? Nah, oksigennya 0, nitrogennya 0, kan? Nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Lalu CO2-nya 0.044, CO2-nya 0.044, 0.044, dan kita sudah mendapatkan di sini nih totalnya ini 1. Jika tidak 1, 1.0001 atau 0.999 ya. Kalau teman-teman malas tinggal normalize, oke? Normalize. Itu nanti bakal dijadikan 1 dibagi rata. Tapi lebih baik yang presisi aja ya. Oke. Jangan terlalu sering dipakai, normalize. Oke. Dan kita akan mendapatkan fuel ini sudah dalam kondisi yang sangat bagus. Kita beri nama gas fuel. Oke, gas fuel di sini. Lalu kita akan masukkan gas fuel ini ke dalam combustion chambernya. Kita inject ya kan ya. Kalau di dalam cara kerja steam turbine itu pada saat starting diputar dulu aksial kompresornya, udara dihisap ya seperti motor juga mesinnya, lalu dikompres, piston mengompres kalau seperti motor. Nah ini dikompres juga oleh aksial kompresor. Lalu ketika tekanannya tinggi, fuel diinjeksikan. Pada saat startup juga pastinya ada spark plug di situ, percikan, lalu terjadilah pembakaran, ya kan? Nah di sini. Dan kita akan format change icon, oke? Kita balik aja ya, biar lebih kece aja kelihatannya gitu. Ya, kita balik-balik aja. Oke, sampai sini seperti ini. Dan kita masukkan ke conversion reaktornya dan reaction, dan kita pakai reaction set, reaction 1, dan semua reaction akan akan masuk. Reaction 1, reaction 2, reaction 3, reaction 4, 5, semuanya masuk. Oke, semuanya sudah ada di sini. Ya, semuanya sudah ada di sini. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan conversionnya diganti-ganti bisa di sini. Nah, seperti itu. Jadi penggantinya di sini, tidak perlu balik ke yang komponen list tadi, seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Nah, pembakaran di sini kita akan melihat apakah masih ada oksigen tersisa atau fuel tersisa atau oksigennya habis. Nah, di sini kita melihat bahwa hasil pembakarannya oksigennya masih ada. Dalam artian ini di mole fraction-nya masih ada, mole flow-nya juga pasti ada. Tuh, kalau mole fraction ada, pasti mole flow-nya pasti ada. Nah, oksigennya masih ada sisa, fuel-nya habis. Berarti pembakaran kita dalam kondisi udara berlebih. Nah, berarti tidak terjadi masalah, gitu kan? Tidak kekurangan udara. Nah, asumsikan saja fuel habis, seperti itu. Nah, dengan suhu segini, 895, pembakaran, jadi gas turbin engine itu bagaikan kompor, tapi versi raksasa. Ya kompor raksasa ya intinya ya. Lalu dorongan gas tadi kita akan masukkan ke dalam turbine. Ya kan, turbin. Masukkan ke dalam sini, klik sini, ada turbin situ. Kita masukkan, klik to turbine, masukkan. Lalu energinya adalah power, seperti itu kan ya, powernya, kan? Power turbine, energy. Power turbine apa nih bagusnya nih? Work, kan ya. Lalu di sini outletnya adalah exhaust. Nah, dari sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, lalu kita akan buka lagi soalnya. Di sini ternyata power turbine output pressure-nya adalah 1 atm. Isentropic efisiensinya 85,6. Apakah benar? Generator efisiensi, turbin efisiensi 91. Besar ternyata ya. Ternyata ada perbedaan data di antara soal dan spek yang ada. Kita ikuti yang soal saja. Keluaran exhaust turbin pressure-nya 1 atm karena keluarnya ke atmosfer. Jadi anggap saja 1 atm. Lalu kita akan di sini 1 atm diganti, ya kan ya. Angkanya diisi dulu, baru kita isi ke satuannya. ATM, 1 ATM. Lalu ketika sudah kita dapatkan, ya
langsung biru, Pak. Langsung biru. Dan tidak lupa juga kita ke sini, ke turbinnya, parametersnya, lalu kita ganti di sini. Efisiensinya, isentropiknya 85,6 ya kan, isentropik 85,6 seperti itu. Nah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan tampilan simulasi seperti ini, di mana kita mendapatkan air feed masuk ke dalam kompresor, ditekan, udaranya ditekan, dimampatkan dengan aksial kompresor hingga pressure ratio tertentu 10.2 tadi. Udara bertekanan yang sudah panas tadi dimasukkan ke combustion chamber, diinjeksikan dengan fuel, lalu akan terbakar. Tidak ada jauh beda dengan kompor ya teman-teman, kompor nasi goreng ya, tapi versi raksasa. Pembakaran terjadi secara continuous, lalu pembakaran hasil gas ekspansi akan masuk ke dalam power turbine. Nah, power turbine tadi, pertanyaannya adalah, power turbine tadi akan diputar oleh gas hasil ekspansi dan menghasilkan work atau kerja. Nah, kerja inilah, putaran inilah yang akan disambungkan ke generator. Jadi, power ini, anggap saja ini baling-balingnya ya, diputar, lalu ini adalah generatornya. Jadi, ibarat gas itu memutar baling-baling dan baling-baling itu memutar generator dan menghasilkan listrik. Dan di sini kita akan melihat bahwa 9668 kW yang dihasilkan oleh power power turbine. Namun sayangnya, kenyataannya gas turbin ini, simulasi yang kita lihat yang terdiri dari 3 major alat ini, kompresor, conversion reactor, dan turbin, kelihatan seperti 3 alat, padahal dalam kenyataannya itu adalah satu package alat dan itu dalam satu shaft. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang memutar kompresor? Nah, jadi sebenarnya dalam satu shaft, kompresor itu selalu satu shaft dengan power turbine. Ada beberapa turbin yang double shaft, jadi dia memiliki power turbine sendiri dan yang turbin yang di belakang itu memutar untuk tujuannya untuk variabel. Tapi dalam kasus ini Centaur 40 dia adalah single shaft. Jadi kompresor sendiri itu diputar oleh turbinnya. Jadi itu adalah continuously. Jadi power yang dihasilkan oleh turbin itu akan digunakan juga untuk memutar kompresor. Jadi panahnya itu seharusnya masuk ke dalam seperti ini. Lalu pertanyaannya, seberapa jauhkah hasil perhitungan kita dari si datasheet si Centaur 40 ini? Nah, yang kita dapatkan adalah seharusnya kita akan mendapatkan output rate-nya, output rate power-nya adalah 3,5 MW atau 3.515 kW. Nah, tapi kita melihat di sini adalah 9.668 kW atau 9,6 MW, hampir 3 kali lipatnya. Iya, hampir 3 kali lipatnya. Namun itu semua akan menjadi masuk akal jika kita melihat energi yang dibutuhkan untuk memutar kompresor. Energi yang digunakan untuk memutar kompresor adalah 6,2 MW atau sekitar 6.238 kW. Jika kita kurangkan, kita akan membuka kalkulator dulu, ya kan ya. Lalu di sini berapa tadi? 9.668 dikurang dengan 6238 seperti itu, dan kita akan mendapatkan 3.430 kW atau 3,4 MW, dan itu tidak berbeda jauh dengan output power performance dari si datasheet yang kita lihat. Tapi jika kita ingin benar-benar meniru dari datasheet yang ada, seharusnya kita memberikan efisiensi di turbinnya sekitar 91, dan hasilnya mungkin akan berbeda, jauh berbeda. Hasilnya mungkin akan 10.000 lebih, oke, 10 ribuan. Nah, maka akan kita kurangkan lagi 10.000 berapa tadi? 10.028, oke. 10.280 kW kita kurangkan dengan 6238 dan hasilnya adalah 4 MW. Kita memiliki perbedaan rate-nya dengan datasheet atau produk yang nyata
adalah sekitar 0,5 megawatt. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam HiSys ini kita hanya mensimulasikan chemical process dan stream-stream yang ada tanpa memperhitungkan friction, segala macam mechanical loss dan apapun leaks, kebocoran dan kawan-kawan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kompresor sendiri itu sangat punya banyak sekali mechanical komponen, dan juga turbin juga pasti banyak mechanical komponen dan juga pasti banyak mechanical faktor, dan itu tidak dihitung di HiSys. Jadi seharusnya ini menggambarkan bahwa 4 megawatt adalah paling sempurnanya tanpa friksi dan kawan-kawannya kita bisa menghasilkan energi. Tapi Solar Turbine sendiri selaku pemilik produk dari turbin Sentor 40 sudah menghitung dan segala macamnya, dari loss-lossnya mendapatkan 3,5. Jadi masih acceptable, masih termasuk dalam angka kita mendekati hasil simulasi dengan nilai yang sudah ada dengan produk tersebut. Bagi teman-teman yang tertarik dengan gas turbine engine, mungkin akan saya buatkan videonya dan akan saya cantumkan di atas. Jika sudah saya upload, maka akan saya linkkan di bagian atas ini. Nah, di video itu saya akan menjelaskan bagaimana cara turbin itu bekerja, single shaft, double shaft, dan kawan-kawannya, kenapa dia harus menggerakkan kompresor, dan kawan-kawan. Nah, untuk simulasi ini sendiri cukup sampai sini, bagaimana kita menghasilkan power. Ada pula power yang digunakan ini bukan untuk generator saja, tapi biasanya gas turbin ini juga biasanya digunakan untuk memutar barang-barang lain, seperti centrifugal kompresor di migas. Ada juga yang digunakan untuk mutar pompa barangkali ya, misalnya banyak yang flow yang dibutuhkan untuk memompa. Ada juga yang digunakan bahkan di jet engine, Pak, di pesawat jet seperti itu. Itu aeroderivative turbin biasanya. Dan untuk gasnya tidak juga selalu harus fuel gas, natural gas, bisa juga menggunakan liquid gas, karena gas turbin engine sendiri banyak yang sudah sangat canggih, ada yang bisa dual fuel dan kawan-kawannya. Sampai situ saja dulu mungkin ya. Kedepannya mungkin kita akan upload tentang gas turbinnya, karena saya suka sekali dengan turbo. Oke teman-teman, sampai sini saja dulu bagaimana kita mensimulasikan gas turbin engine. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar kita bisa membentuk komunitas yang baik. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan sharing-sharing tentang software engineering lainnya. Mungkin ke depan akan ada Aspen Plus dan MATLAB akan kita lanjutkan dan kawan-kawannya. Ya, jika ada waktu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten ini dan ingin mendukung kami, silahkan berdonasi di link yang ada di bawah yang sudah kami cantumkan. See you next time and boom! Bye-bye!